Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Oliverianti, NPM 20211258. Di sini saya akan membahas mengenai ketentuan umum perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Okta Ainita SHM. Yang pertama saya akan membahas mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Seperti pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi, wajib pajak wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan jika mereka menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pajak. Yaitu fungsi pajak yang pertama, fungsi pendapatan. Yang kedua, fungsi stabilitas. Yang terakhir, fungsi penguatan. Kita akan membahas satu persatu. Untuk fungsi pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisanya akan digunakan untuk investasi pemerintahan. Yang kedua, fungsi stabilitas. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang perekonomian. Untuk yang terakhir, fungsi pemerataan. Peranan pemerintah diantaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dengan adanya pajak merupakan salah satu sumber biaya pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sehingga kekuatan pembangunan dapat dicapai. Selanjutnya, pengusaha. Ada dua jenis pengusaha, yaitu orang pribadi dan badan. Yang artinya mereka wajib membayarkan pajak karena dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya mereka menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya, tempat pendaftaran wajib pajak. Untuk orang pribadi mendaftarkan melalui kantor pelayanan, tempat tinggal, atau tempat kegiatan usaha. Untuk badan, kantor pelayanan, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha. Selanjutnya, struktur NPWP. Di dalam struktur NPWP terdapat kode KPP, identitas unik wajib pajak, dan status pusat dan cabang. Selanjutnya, sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan pengukuhan PKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pendapatan negara dipidana pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang bayar. Pembayaran pajak. WP wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang berutang dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP bekas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, yaitu kantor pos atau bank persepsi. Apa sajakah fungsi SSP? Yang pertama, surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak tertentu. Yang kedua, untuk beberapa jenis pajak tertentu, SSP dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut, atau pengganti SPP masak. Selanjutnya, di manakah tempat pembayaran pajak? Kita bisa melakukan pembayaran di kantor pos,
SK keberatan dan SK banding 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Selanjutnya, pelaporan pajak. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah WP dan atau PKP wajib mengisi dan melaporkan pajak terutang sesuai sistem self-assessment kepada DJP dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT yang format dan tata cara pengisiannya telah diatur atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, apa saja fungsi SPT? Yang pertama, melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya berutang. Kedua, pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan. Yang terakhir, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Apa saja jenis-jenis SPT? Yang pertama, SPT tahunan. Itu terdapat SPT tahunan BPH WP badan dan SPT tahunan BPH WP orang pribadi. SPT masa terdapat SPT masa BPH, SPT masa PPN dan SPT masa PPN bagi pemungutan PPN. Batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, untuk SPT masa paling lama 20 hari sejak setelah akhir